Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Muntazun, ketemu lagi di Kurma Kuliah Ramadan Mamumtaza. Cuma kali ini kita kuliah beneran ya, karena ada peserta kuliahnya yang insya Allah nanti akan bertanya, dan kita akan coba untuk menjawab pertanyaan dari siswa kita kali ini, insya Allah bersama dengan Mbak Askia, kelas 11 IPS. Iya, benar banget. Iya. Jadi Mas Askia, hari ini apa yang mau ditanyakan? Kira-kira apa yang mau kita bahas di Kurma episode kali ini? Ini sebenarnya dari saya sendiri sih Pak, relate gitu. Ini kan Ramadan, tapi malah pekan-pekan ujian gitu kan. Betul, ya. Nah, ada dilema nih, lebih prioritasin Ramadan kita, target-target kita, atau mungkin ada pekerjaan lain yang berhubungan dengan itu, atau memprioritaskan ujian. Nah, tapi pendapat Pak Ari apa nih kalau misalnya saya nggak memprioritaskan ujian? Untuk fokus ibadah di bulan Ramadan, itu maksudnya? Bisa jadi. Oh iya. Ya memang Ramadan kita tahun ini memang cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bertepatan dengan pekan ujian juga. Jadi kelas 10, 11, 12 semuanya sedang ujian sekarang selama bulan Ramadan. Nah ini menarik, relate mungkin banyak juga dari teman-teman yang kan ngerasa kayak itu juga ya, teman-teman Askia yang kelas lain juga mungkin ngerasa, waduh puasa-puasa. Iya, wah ngapain nih, ada aja ini. Walah ujian gitu ya. Ya, menariknya sebetulnya yang ketar-ketir nggak cuma siswa, guru-gurunya juga. Oh iya juga ya Pak ya. Ya Ustadz saja sebetulnya kepikiran juga Ki, waduh ini puasa nih. Kita ujian lagi, belum lagi ada penilaian dan lain-lain. Kemarin kelas kita tahu ya, kita ada penilaian dari pimpinan wilayah dan lain-lain juga. Jadi memang sebetulnya kita memang benar-benar mendapatkan momen yang luar biasa di Ramadan tahun ini. Kalau kita ingat di beberapa kesempatan atau mungkin di sejarah kebudayaan Islam, ada banyak kejadian-kejadian besar itu yang justru terjadi di bulan Ramadan. Contohnya? Kalau kita ingat, coba di sejarah kebudayaan Islam itu kita tahu ada beberapa perang besar yang terjadi justru di bulan Ramadan. Oh iya Pak? Iya, beneran. Apa tuh? Nah, jadi yang pertama ada perang Badar, itu terjadi di bulan Ramadan. Yang kedua perang Khandaq. Perang Khandaq itu Ramadan ya? Juga bulan Ramadan. Berat kali ya. Karena tahu ya perang Khandaq kan umat Muslim harus membangun parit ya, atas sarannya Salman Al-Farisi. Kemudian setelah itu ada perang Tabuk juga, dan Fathul Mekah juga kejadian di bulan Ramadan. Oh iya? Iya, Fathul Mekah terjadi di bulan Ramadan. Jadi ada kejadian-kejadian penting dari dulu itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi sebetulnya di bulan Ramadan itu tidak hanya kita yang merasakan ujian seperti ini. Ya, tapi banyak generasi-generasi sebelum kita tuh juga yang mendapatkan ujian-ujian juga di bulan Ramadan. Ya, seperti umat Muslim tadi berperang sama bulan Ramadan, kemudian para pendiri bangsa yang harus berlomba untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Negara kita di bulan Ramadan juga. Dan banyak kejadian-kejadian lain juga terjadi di bulan Ramadan. Pada dasarnya sebetulnya Ramadan ini tidak menghalangi kita untuk melaksanakan hal-hal yang bersifat demikian. Ya, seharusnya seperti itu, karena kalau niatnya ibadah, justru ujian ini justru ibadah yang luar biasa. Ya, itu ibadah yang luar biasa. Cuma memang manusia ini kan kita disetting memang untuk berada di zona nyaman ya memang ya. Iya, kan? benar. Jadi ketika masuk bulan Ramadan kita tuh kepengen nyaman, tenang, puasa bener kan? Kita kepengen tenang, puasa nih tidak ada gangguan, ya setan sudah dibelenggu nih ya, tidak ada yang menguji hati kita gitu ya, maunya kan seperti itu nih ya, teman-teman kan maunya begitu. Nah, kenapa kok tiba-tiba ada ujian di bulan Ramadan? Bahkan di salah satu surah Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa apakah kita tuh merasa sebagai manusia tuh ketika kita sudah beriman kita tidak akan diuji. Pernah dengar ayat itu ya? Pernah kan dengar ayat itu kan? Nah, bukan berarti ketika kita beriman atau kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan kita tidak diuji. Bahkan kita tidak melakukan apa-apa pun, justru bahkan ujian yang cukup berat sebetulnya bagi kita di bulan Ramadan. Misalkan anggap saja Bapak dulu pernah 1 bulan puasa Ramadan full itu libur. Ya, cuma tetap teruji kita karena kan nggak ngapa-ngapain, kita nggak bisa keluar karena waktu itu di tempat Bapak waktu itu ada asap. Karena di Kalimantan ya ada asap yang cukup pekat gitu, akhirnya nggak bisa kemana-mana. Dan ya ini juga ujiannya juga luar biasa juga gitu. Jadi dalam kondisi apapun sebetulnya kita diuji ya, baik itu sedang memang lagi pekan ujian atau tidak. Di surah Ma'arij juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kebiasaan manusia yang suka mengeluh. Pernah dengar ayatnya yang innal insana khuliqa haluan ya, innal insana khuliqa haluan idza massahu syarru jazuan. Nah itu ya, dan ila akhir.
Nah, memang manusia itu memang diciptakan pandai berkeluh kesah. Jadi walaupun Bapak yakin, walaupun kita tidak sedang pekan ujian, pasti banyak dari teman-temannya Aski juga mengeluh juga. Kenapa kok Ramadan masuk, Pak? Kenapa kok sampai duhur, Pak? Kenapa nggak sampai jam 10 aja, Pak? Gitu ya kan ya? Tapi ketika dikasih pendek pun juga tetap aja, wah, maksudnya tidak ada rasa bersyukur ya di sana. Makanya kemudian di lanjutan ayat itu, kecuali orang-orang sholat, kecuali orang-orang mau bersyukur dan lain-lain. Nah, maka yang perlu kita pahami bersama adalah momentum Ramadan ini adalah momentum kita menguji diri kita sendiri. Ya, menguji diri kita sendiri, kita mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi jangan takut sama ujiannya. Iya sih. Tapi dari pembicaraan kita nih saya baru ingat satu, Pak. Tentang ahsanu amalah. Ahsanu amalah gimana tuh? Iya, jadi setiap kondisi, misal nih Ramadan ini kan, kita pengennya ibadah, tapi ada kewajiban kita ujian itu tadi. Betul. Nah, ahsanu amalahnya ya memperjuangkan ujian itu kan gitu, Pak. Nah, benar tuh. Jadi kita ada tugas kita di sana, maka ahsanu amalah kita, perbuatan kita yang paling baik adalah memperjuangkan tugas kita tadi menjadi puncak tertingginya, ya, semaksimal apa gitu. Iya, saya mikirnya gini, jangan-jangan malah perjuangan kita buat ujian itu sama Allah dinilai lebih baik daripada kita mengenyampingkan itu dan menganggap ibadah-ibadah lain lebih baik gitu. Nah, betul. Ya kan? Betul, insya Allah seperti itu. Karena semua yang ada kita hadapi dalam diri kita kan ujian tadi ya, Ki ya. Nah, maka kalau misalnya kita berusaha untuk melewati ujian tersebut dengan niat ibadah ya, maka itu akan jadinya ibadah. Ya kan? Innamal a'malu kan biniyah ya. Oh, iya. Segala sesuatu kan niat. Kalau misalkan diniatkan sekolah pada bulan Ramadan, ibadahnya jadi luar biasa loh. Ya, ibadah di bulan Ramadan, kita menuntut ilmu, kita ujian, mau jujur saat ujian ya. Maksudnya kita mau jujur saat ujian tuh kan luar biasa kan, godaannya luar biasa, dan tuh kalau kita niatkan ibadah, Masya Allah itu luar biasa. Maka untuk Aski dan juga teman-teman yang lain yang mungkin nanti akan menonton Kultum episode ini, usahakan niatkan ujian kita di bulan Ramadan ini sebagai ibadah. Ya, dan jadikan ujian pada bulan Ramadan ini sebagai ahsanu amalah kita tadi. Sehingga nanti kita mendapatkan balasan yang insya Allah yang terbaik dari Allah nanti di bulan Ramadan tahun ini. Amin. Ya, jadi kira-kira kayak gitu ya. Ya, jadi kira-kira seperti itu pembahasan kita di Kurma episode kali ini tentang ujian. Dan insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di Kurma episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.